bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang tekanan. Jadi kita sudah belajar tekanan zat padat, kita sudah belajar beberapa tekanan zat cair, dan kita sekarang akan belajar tekanan zat cair lagi, tapi tentang hukum Archimedes, gitu ya. Jadi kita akan belajar apa sih hukum Archimedes, aplikasinya, dan ada dua soal hitungan jenis, yaitu gaya angkat ke atas dan juga berat benda dalam air. Yuk kita belajar. Nah, ini adalah si Archimedes gitu ya, dia hidupnya lama banget gitu ya. Nah, dia memberikan banyak kontribusi kepada ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, salah satu kontribusinya adalah tentang gaya apung gitu ya. Nah, dia mengatakan begini, benda yang tercelup baik sebagian maupun seluruhnya akan memperoleh gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat cairan yang didesak gitu ya, berat cairan yang didorongnya gitu ya. Mungkin salah satu percobaan yang cukup kita kenal adalah kalau kita mau menghitung volume benda yang tidak beraturan gitu ya. Jadi kakak punya cawan, punya gelas gitu ya, ada dikasih sedikit, ada tempat buat nuangnya. Di sini ada gelas kecilnya gitu ya. Kakak akan celupin batunya ke sini. Kalau batu kakak mau hitung volumenya gimana sih gitu ya. Tidak kan ada air yang turun gitu, terdesak atau terdorong oleh si batunya. Nah, kita bisa lihat nih, oh ini ternyata volumenya berapa gitu ya. Nah, ini atau sama halnya kalau kita memasukkan bakso ke dalam kuah atau mie ke dalam kuah, ke dalam mangkok yang berisi kuah gitu ya. Awalnya kuahnya cuma segini. Begitu kita masukin mie, kuahnya jadi hampir full gitu ya. Di sini ada mie-nya. Nah, kenapa? Karena si benda yang dimasukkan ke dalam cairan ini mendesak si cairan untuk pergi dari tempatnya, gitu ya. Nah, itu yang ditemukan oleh si Archimedes. Oh, ternyata nih gaya apungnya itu adalah sebesar berat cairan yang didesak. Oke, dalam hukum Archimedes nanti kita akan sering ketemu dengan 3 situasi benda, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Sebetulnya suatu benda itu terapung, melayang, atau tenggelam bisa dilihat dari perbandingan massa jenisnya. Kalau yang mengapung tentu massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis cairan. Kalau yang melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan. Kalau yang tenggelam, pasti massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis cairan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini berkaitan dengan gaya angkat yang dialami oleh si benda. Kalau terapung, maka gaya angkatnya, FA-nya, ini lebih besar dari W-nya benda, ya. Kalau melayang, FA-nya itu sama dengan gaya berat bendanya. Kalau ini berarti FA-nya lebih kecil dari gaya beratnya. Jadi gaya angkat si cairan ini ternyata tidak sebanding dengan berat si benda, sehingga bendanya tenggelam, gitu. Oke. Nah, apa sih aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari gitu ya? Salah satu yang paling sederhana adalah hidrometer. Hidrometer itu adalah alat untuk mengukur massa jenis suatu benda. Oke, cara kerjanya gimana kak? Nih, kakak punya hidrometer di sini ya. Di sini kakak punya hidrometer. Nah, biasa bentuknya seperti ini. Ada bagian tabungnya, bisa diisi raksa. Kemudian ada bagian merahnya untuk dibaca, gitu ya. Jadi dimasukin aja nih ke dalam cairan. Dia akan goyang-goyang. Jadi dia memperbandingkan massa jenis. Ya gimana kak? Nih, kakak punya hidrometer di sini ya. Di sini kakak punya hidrometer. Nah, biasa bentuknya seperti ini. Ada bagian tabungnya, bisa diisi raksa. Kemudian ada bagian merahnya untuk dibaca, gitu ya. Jadi dimasukin aja nih ke dalam cairan. Dia akan goyang sampai stabil. Kita akan baca, oh bacanya di sini. Berarti massa jenisnya sekian. Jadi dia memperbandingkan massa jenis raksa dengan massa jenis benda yang diukurnya. Nah, atau jembatan ponton. Apa sih jembatan ponton kak? Nih, kalau kita lihat ya, ini di sini ada perahu-perahu yang dipakai sebagai penyangga untuk jembatan. Dulu waktu saat Perang Dunia Kedua, ya, untuk menyeberang dari suatu sungai ke sungai yang lain, dibandingin bikin jembatan baru nih ya, pasukan sekutu bikin nih, wah kita deretin perahu di sini, deretin perahu gitu ya, terus dikasih tempat supaya tank-tanknya bisa lewat. Itu salah satu contoh jembatan ponton. Atau galangan kapal. Nah, yang kakak tampilkan di sini sebenarnya bukan galangan kapal, tapi mekanisme bagaimana terusan Suez bisa mengantarkan perahu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, padahal kalau kita tahu bukan Suez tapi Panama Canal. Panama itu dia agak berbukit-bukit. Nah, bayangkan ya, di sini ada laut. Nah, kita mau menyeberangkan perahu dari sini ke sebelah kiri, dari kiri ke kanan, tapi lewat bukit. Gimana caranya? Nah,
mereka pakai ini nih. Nanti kalau teman-teman lihat, ini bagian bawahnya lebih rendah ya, gitu ya. Jadi ketika si kapal ini turun, dia akan masuk ke bagian depan, pintunya ditutup lagi, air yang di sini diturunin lagi ke bagian yang paling bawah lagi, gitu ya. Kapalnya jadi ikut turun, kapalnya maju lagi, sebegitu seterusnya sampai dia sampai ke seberang nih, sampai ke sini. Begitu pula juga kalau naik. Nah, salah satu yang lain adalah kapal atau kapal selam. Kenapa kapal sih bisa mengapung gitu ya? Padahal kalau kita punya balok kayu, kayu itu bisa tenggelam gitu ya. Atau gampangnya begini, kapal itu terbuat dari besi. Kalau kamu punya bola besi, kamu taruh di air pasti tenggelam. Kenapa? Kapal atau kapal selam bisa melayang, bisa terapung atau bisa melayang dalam air. Karena dia bermanfaatkan hukum Archimedes. Dia bermain di volume dan massa. Jadi kalau seperti ini, massanya kecil nih, hanya massa si benda. Nih, kalau di sini kita hanya berurusan dengan massa si plat, si besinya, airnya dikit gitu ya, dengan volumenya sebesar ini, sehingga di sini massa jenis kapal itu lebih kecil dari massa jenis air laut. Nah, gitu ya. Tapi ketika dia sudah menyelam, massa jenis kapal itu jadi lebih besar dari massa jenis air laut, sehingga tenggelam. Jadi dia bisa atur tuh, kalau dia mau tenggelam berapa meter, itu diatur di situ, ya. Atau yang lain adalah balon udara. Nah, kalau kita lihat di sini, ini balon udara. Yang di atas, nah ini pasti massa jenis udaranya di dalam balonnya lebih kecil nih dibandingin massa jenis udara sekitar, gitu ya. Dipanaskan supaya massa jenisnya lebih kecil. Oke. Nah, kira-kira seperti itu aplikasi dari hukum Archimedes. Nah, kita akan sekarang belajar tentang gaya angkat ke atas. Jadi dibilang ya, yang dikemukakan oleh Archimedes, gaya angkat ke atas atau gaya apung itu adalah berat cairan yang didesak oleh si benda. Oke, berat cairan. Jadi kita berbicara tentang berat cairan. Sehingga rumusnya FA atau gaya angkat ke atas itulah rho cairan. Karena kita berbicara tentang berat cairan. Dikali gravitasi, dikali volumenya benda. Ya. Nah, kakak tidak akan memberi penjelasan bagaimana sih rumus ini didapat. Sebenarnya ada, tapi kita tinggal pakai aja ya. Di mana gaya angkat ke atas itu adalah rho cairan dikali gravitasi dikali volume benda tercelup. Jadi kalau tercelup semuanya ya semuanya, kalau sebagian ya sebagian, gitu ya. Oke, tetap satuannya kalau tekanan itu kita pasti pakai Pascal. Kalau rho itu massa jenis. Nah ini adalah gaya apung, berarti ini pakai Newton, gitu ya. G ada gravitasi dan V adalah volume. Ya, yuk kita coba ya. Nah, ini soal pertama. Suatu benda dengan volume 200 cm kubik dicelupkan ke dalam cairan hingga seluruh benda tercelup. Hitunglah gaya angkat ke atas jika benda itu masuk ke air, minyak, dan raksa. Jadi ada 3 kondisi ini. Kalau untuk air, ingat ya, massa jenisnya itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, masalah satuannya agak sedikit bermasalah. Kita mau FA ini hasil dalam Newton, gitu ya. Biasanya guru kalian agak jarang membicarakan Dyne. Jadi kita mainin Newton. Karena kita mau mainin Newton, maka massa jenis nggak boleh gram per centimeter kubik. Kita harus ubah ke kilogram per meter kubik, gitu ya. Gampangnya begini, dari gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik pasti dikali 1000. Yang ini massa jenis minyak jadinya adalah 800 kg per meter kubik. Massa jenis raksa, nah ini adalah 13.600 kg per meter kubik. Ya. Nah, baru kita mulai nih untuk yang A. Berapa sih gaya angkat ke atas kalau dicelupin dalam air, gitu ya? Berarti rho cairannya adalah air dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup, VT. Oke, V-nya besar. Kalau V kecil itu adalah kecepatan. Volume air massanya adalah 1000 kali gravitasinya adalah 10. Nah, karena kita pakai meter kubik, maka si volumenya harus kita ubah dong ya. Jadi meter kubik juga. Nih, 200 cm kubik harus kita ubah menjadi meter kubik. Gimana cara ubahnya? Nah, ingat ya, ini nanti dibagi 1 juta. Oke. Yang bingung coba cari video kakak tentang besaran dan satuan.
Ini kakak dapatnya adalah 200 per 1 juta. Kok nggak pakai 0, kak? Supaya gampang hitungnya. Kenapa kak? Nih, volume tercelupnya adalah 200 per 1 juta. Wih, bisa coret-coret kak? Bisa dicoret ya. Nah, ini 2 dicoret sama sini. Ini 1 coret sama sini. Wah, dapat nih kak. FA-nya adalah 2 Newton. Gitu. Gampang ya. Kita coba lagi untuk yang B. Nah, untuk yang B, kita mau cari FA-nya. Nah, sama rho dari si minyak, karena di minyak dikali gravitasi dikali volume tercelup. Berarti ini 800 dikali 10 dikali sama nih 200 per 1 juta. Ya, ini 3 bisa dicoret. Nah, ini 2 bisa dicoret. Berarti ini adalah 0,2 ya? Enggak. 1,6 Newton. Gitu ya. 8 kali 2, 16 dibagi 10. Kita coba sekarang yang C. Kita coba yang C. Volume yang tercelup. Ini berarti 13.600 dikali 10 dikali 200 per 1 juta. Ya, ini 0,3 boleh dicoret. 0,2 boleh dicoret. Ini berarti 136 dikali 2 dibagi 10. 136 dikali 2 itu berarti 272 dibagi 10 ya. Berarti 207,2 Newton. Nah, lihat nih. Ya. Jadi daya angkat ke atas di rasa lebih besar daripada di air ya. Oke. Itu contoh salah sederhana. Selamat datang di Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung atau FA yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Secara matematis dapat dituliskan FA sama dengan WBU dikurangi WBA, sehingga WBA sama dengan WBU dikurangi FA. Dengan FA adalah gaya apung dengan satuan Newton, dan WBA adalah berat benda di air dengan satuan Newton, dan WBU adalah berat benda di udara dengan satuan Newton. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes sebagai berikut. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Karena di dalam air, benda mendapat gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Karena berat zat cair gaya berat, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya apung maksimum. Hampir semua logam memiliki massa jenis atau kerapatan yang lebih besar dari air. Tentu kita berpikir bahwa semua logam akan tenggelam dalam air. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Bagaimana dengan kapal selam?
Bagaimana kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam dalam air laut? Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung dalam badan kapal. Berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampung, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan pada badan kapal dikeluarkan sehingga volume total dari menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat mengapung.